Selamat datang kembali di konten Aduan Masyarakat. Kali ini saya sebagai Pak Lurah Pondok Aren sudah bersama Miskin Enthusiasm, yaitu Kang Didi. Seneng saya balik lagi ke sini nih. Yoi, karena banyak yang nyari juga Kang Didi. Banyak yang mungkin ingin petuah-petuah Dari kemiskinan. tsunami fakta dari Kang Didi. Karena kalau orang kaya ngomongin kehidupan tuh kayak Tapi memang nyebelin sih Iya orang sih. kayak bikin petua tuh nyebelin kayak. Nggak usah ada kata-kata bijak gitu. iya. Jadi ya abis motivasi pulang nih Alphard lagi Nah, gitu. itu dia. Naik pesawat bisnis gitu, jadi nggak relate. Makanya sepertinya banyak viewer yang tercerahkan dari petuah. Karena Kang Didi ini selain pengamat kemiskinan, beliau juga ada di garda terdepan. Biasa kan pengamat dari luar ya, kebetulan beliau Saya dari dalam. bergerak dari dalam kan. Dari kemarin gue curiga sama dua orang ini ya. Soalnya dari kemarin tuh mereka tuh jadi agresif banget, yang ngedeketin mau digigit sama mereka. Karena penasarannya aku nyelem. Tapi saya sebelumnya mau ini dulu nih. Boleh, agak- silakan. Ada sedikit keresahan nih di konten ini Pasti tuh. banyak keresahan. Saya udah biasa dibilang pinter ya sejak kecil. Cuman ngerasa di sini tuh kayak ada yang lain dibilang pinter di sini tuh. Maksudnya gimana Karena tuh? penontonnya perbandingannya sama Aan. Jadi enggak. Oke, kalau gitu kali ini kita akan membahas soal Pertamax yang diduga dicampur Pertalite gitu. Dan diduga, tapi bukan diduga lagi sih, seperti lebih pada sudah pasti sepertinya. Meskipun beberapa pihak menyanggah sepertinya. Tapi yang saya mau tanyakan di sini Kang Didi, dengan adanya Kang Didi biasa pakai apa? Pertalite berarti? Pertalite. Dengan adanya oplosan-oplosan ini Anda sebagai Pertalite lovers itu terganggu nggak dengan adanya berita ini? Secara keseluruhan enggak sih. Enggak, Cuman oke. kalau yang namanya masyarakat kalau ngedengar korupsi tentu kesel. Oh, jadi sebelnya kalau secara langsung dampak oplosan-oplosan ini nggak terlalu ada. Tidak terlalu karena Tapi kalau soal korupsi, korupsi tentu. ada dampaknya ke warga Anda? Kalau dampak untuk khususnya pengguna Pertalite ini enggak sama sekali. Dampaknya Jadi, bagaimana tuh? Yang dioplos kan Pertamax tuh. Benar. Jadi ya pembeli Pertamax yang kesel atau kelas menengah. Balik. Iya juga ya. Iya. Anda Orang sebagai- miskin ya diem-diem aja gitu. Ah. Paling bingung nih kenapa marah-marah nih orang-orang gitu. Antrian kan berarti mereka lari ke Pertalite itu Benar, karena Pertamax-nya, kapok ya. diragukan. Oke. Jelek. Kalau dia lari ke Pertalite nih antriannya yang biasanya orang miskin kok ada campur yang motor aneh-aneh tuh. Jadi nanti nih Vega, Suprafit, Bravo, nah ada Ninja R nih di belakang. Dan yang belinya juga kan biasanya 15.000, 10.000. Loh ini full tank. Wah, siapa ini? Sorry. Emang kalau orang di kampung tuh nggak pernah full tank? Jarang. Jarang? Dia abis dapat bansos full tank tuh. Nunggu COVID berarti ya. Kalau orang kan di internet pada marah-marah, di Twitter marah-marah lihat koruptor dan lain-lain korupsi. Kalau Kang Didi sendiri dan the gang. Korupsi secara umum ya. Ya. Saya tuh selalu bilang selalu kayak ngerasa hidup di dua dunia. Jadi saya bergaul di kampung nih. Oke. Terus ngelihat sosmed yang katakanlah X yang dibilang orang pintar semua. Benar. Mereka tuh ngeluh tentang segala masalah korupsi kayak dunia tuh mau kiamat gitu. Iya kan sih? Coba perhatiin deh. Kayak gelap itu mungkin salah satunya ya. Indonesia gelap. gitu ya. Indonesia gelap salah satunya. Saya bukan menyangkal itu, cuman membandingkan dengan apa yang di tempat saya tuh, ya mereka ngomongin korupsi, tapi sambil ngopi, ngerokok santai gitu. Enggak. Berarti di warga kampung Kang Didi tahu soal korupsi Tahu. dan lain. Apa reaksi kalian gimana? Ya kayak kesel aja, Kesel tapi ketawa-tawa. Gimana ngomongnya ketawa biasanya? dibandingin ini misalnya tadi yang 190 triliun. Kalau dibeliin pisang goreng jadi apa? Dia kayak gitu-gitu doang. Terus ketawa-ketawa lagi. Jadi orang kampung santai aja ya. Jadi mau korupsi berapa triliun pun itu bagi orang kampung tuh ayo kita buat ketawa-tawa ya kalau beli gorengan. Iya, jadi bahan obrolan aja seru. Oh. Tapi pada saat
Mungkin kan kalau korupsinya, mungkin kayak PT Timah merugikan negara, ya mungkin orang Cianjur, orang Sukabumi tidak berdampak langsung. Tapi kalau kayak bansos yang COVID kan dipotong 10.000, itu kan berdampak langsung korupsinya. Masa masih bercandaan begitu juga? Bahkan itu pun enggak. Nah itu makanya bahkan yang kan itu tuh yang bansos tahun lalu ya, dipotong 10.000 dari kalau nggak salah 300.000 tuh. Iya. Mereka tuh ya tetap ketawa-ketawa. Aduh ini sekelas menteri minta 10.000, kalau mau saya kasih 2 batang nih, kayak gitu bercandanya. Karena ini mungkin psikologisnya mereka kayak gini. Mereka nggak kerja apa-apa, dapat 300.000. Itu sudah cuma-cuma. Terus cuma dipotong 10.000, ya udah, gitu doang pikirannya. Suuzon tuh nggak ada berarti, apalagi sama negara pemerintah tuh kayak dikasih 200, berarti 290 ya. Dipotong juga ya udah nggak kerasa. Tapi potongan itu dijelasin nggak buat apa 10.000 itu? Ya enggak kan itu korupsi, cuman ketahuan. Iya, nggak maksudnya pada saat menerima ini kan dapat info. Oh, mereka sudah terbiasa. Yang biasanya ini kata orang-orang yang sering nerima ya. Jadi kalau misalnya dapat 300.000, nih di tahap A ada potongan dikit, tahap B ada potongan. Jadi mereka udah ngerti itu. Jadi oh ini menteri juga ikutan ya gitu pikirannya. Jadi proses potong-memotong tuh apa ya, nyunat dana ini sudah tidak asing bagi penerima-penerima bantuan. Justru aneh kalau nggak ada potongan. Kalau misalnya di pengumuman presiden dapat 300.000 full, terus keterima 300.000, ini pajaknya nggak ada nih. Kayak udah terbiasa aja. Kalau misalnya ada omongan ini 25% ada di tahap ini, ya udah. Ini pernah nggak nyari ya? Misalnya, oh ini kok kurang, mana nih kurang 10.000 gitu? So, di track gitu ke mana? Nggak pernah ada orang yang kayak gitu. Kayaknya bukan karena takut, karena ya udah bersyukur aja ya. Tidak pernah ada yang protes kok. Kayak seneng aja gitu dapat duit, ya udah sih. Oke, jadi sekali lagi kalau orang kampung itu soal dipotong tuh udah biasa ya. Tadi sempat cerita soal badan ketahanan pangan tuh gimana tuh? Saya kurang tahu tepatnya nama programnya ya. Tapi misal ada program ke masyarakat nih. Oke. Ada dua korup menurut saya di pihak penerima sama yang di jalannya itu. Di penerima nih, katakanlah programnya itu dia memberi modal untuk misalnya bercocok tanam, modal usaha, atau beternak. Nah biasanya katakanlah merah kambing. Si penerima itu bukannya kambingnya diurus, malah dipotong. Jadi mungkin karena sudah biasa dipotong memotong, mungkin kan anggaran dipotong camat. Saya nggak menuduh camat Kang Didi ya, tapi tadi dana nyampe sini dipotong sama ada penyalurnya. Ada isu seperti itu. Jadi pokoknya mah setiap tahapan itu pasti turun katanya. Saya belum pernah menemukan ada program yang jalan sampai katakanlah 1 tahun. Paling 1 periode ya udah hilang karena nggak ada pertanggungjawabannya. Gitu ya. Yang penting duitnya udah kesalur. Udah beres. Nggak dipantau. Ini juga salah satu permasalahan sih, karena masalahnya ada di mana-mana, di penyalur sama penerimanya juga sama-sama bermasalah. Wadidaw ya. Dan tadi juga sempat makan gratis katanya itu ada, kalau nggak salah itu dana per porsinya 15.000. Tadi Kang Didi sempat cerita itu juga dipotong-potong tuh. Ini masih masih isu ya. Ya siapa tahu Gibran nonton ya kan. Saya mau WhatsApp tapi nomornya udah ada di Kaskus, tapi maksudnya jadi ada kabar burung. Ada kabar ya, kabar burung. Kabar burung ini di tahap ini katanya minta seberapa, tahap ini berapa lagi. Jadi ya kayak main cubit-cubit sedikit-sedikit. Memang kecil kayak $300 gini. Misalnya gitu. Tapi kan dikali ribuan kan lumayan juga kalau memang ceritanya bener. Tapi yang ngasih cerita ke saya sering bohong. Bener nih, ini
kita bisa aja episode ini gara-gara episode ini mengungkap kebenaran yang enggak. Oke. Dan satu lagi apa ya? Kenapa nih pinternya koruptor tuh kayak gitu? Mereka tuh nggak menyakiti rakyat miskin. Masalahnya itu loh. Ketika mereka mengambil uang negara yang sebisa mungkin gimana ya caranya orang miskin nggak ngerasa nih. Kayak gitu kayaknya. Karena doa orang teraniaya langsung terkabul mungkin. Enggak, kalau dia ngambil ngambil orang miskin sakit hati langsung didoain. Makanya dia korupsinya timah yang tidak berdampak langsung pada orang miskin, begitu ya? Yang tidak orang miskin sadari karena korupsi itu kan peluang mereka untuk jadi sejahtera yang hilangnya itu. Tapi karena mereka itu tidak terbiasa dengan peluang, jadi tidak merasa kehilangan. Iya kan? Peluang untuk kaya emang ada gitu. Tadi aja kita ngobrol di backstage. Saya nanya, di kampung Dida yang jadi dokter nggak? Nah, ada mungkin anak-anak itu cita pilot, dokter, itu pengen. Tapi step-stepnya itu nggak tahu gitu. Iya memang. Karena dulu. Kalau ke Garut kan jelas naik terminal, gini jelas. Tapi kalau kedokteran, gimana cara jadi pilot tuh? Sama sekali nggak ada informasi loh. Kalau jadi kuli? Jadi kuli ya tinggal kerja. Dan fun fact tadi Kang Didi cerita, dia itu baru makan telur 1 biji itu tahun 98 katanya. Jadi dia selama di kampung dia nggak pernah makan telur sebiji. Biasanya di dadar dibagi banyak keluarga. Pas dia kuliah di Bandung dia baru makan sebiji telur loh. Jadi ya waktu di kampung tuh kan sebenarnya nggak biasa makan telur karena makannya apa? Kalaupun makan telur jadi udah disediain di dadar terus dimakan rame-rame gitu. Jadi pas begitu datang ke Bandung itu disuguhin makan sama saudara. Nih masak telurnya sendiri. Masak telur. Gimana caranya masak telur? Jadi kayaknya orang-orang di daerah Kang Didi ini lebih pada stoik kalau dia hidup slow living, dia menganut prinsip-prinsip ya udahlah. Oke, kalau gitu itu adalah pandangan Kang Didi tentang korupsi. Ternyata bagi warga Kang Didi ini sumpah ini slow living, zen, semua kehidupan tentang ketenangan tuh ngobrolin koruptor dengan santai. Tidak ada tekanan, tidak marah-marah di Twitter. Oke, sampai ketemu lagi di Aduan Masyarakat selanjutnya.